I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, kami dari siswa siswi SMA Negeri 1 Pengabus. Sebelumnya kami meminta maaf mengganggu waktunya sebentar. Kedatangan kami di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai ekonomi sosial sesuai dengan pekerjaan Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Edi Prabowo. Baik, langsung saja ke pertanyaan ya Bapak. Menurut Bapak apa saja tanggung jawab seorang satpam sekolah? Untuk tanggung jawab dan tugas saya di security di SMK Negeri 1 Prengatus, yang pertama menjaga keamanan, menjaga ketertiban. Lanjut. Bagaimana cara Bapak mengenai kejadian seperti siswa membolos dengan cara lompat pagar? Ya tergantung, kalau kita biasanya kan anak-anak kan melompat pagar itu dengan istilahnya melimpahnya gitu ya. Otomatis kan antisipasinya biasanya dari warga sekitar mungkin ya lihat nanti laporan ke saya, dan otomatis kan nanti saya laporan ke kesiswaan atau ke BK itu antisipasi anak-anak yang lompat pagar. Apa Bapak memiliki komunitas satpam? Untuk komunitas satpam kita enggak, tapi kerjasama di lingkungan SMK Negeri 1 Prengatus, otomatis punya kita kerjasama sama teman yang statusnya sama seperti saya. Satpam. Kegiatan apa saja yang Bapak lakukan dengan komunitas satpam? Komunitas kita ya karena sharing lah, karena kita tukar pendapat untuk keamanan sekolah, untuk ketertiban sekolah, itu kita sama-sama ngomong-ngomong, ngobrol itu sama sesama anggota satpam gitu. Selama menjadi satpam, kasus apakah yang pernah Bapak temukan? Ya kebanyakan itu kenakalan siswa ya, mungkin tawuran atau bolos sekolah, melompat pagar. Ya untuk ya rata-rata kenakalan anak-anak di sekolah. Menurut Bapak bagaimana keamanan di sekolah saat ini? Ya untuk keamanan di sekolah ini ya sementara ya baik-baik saja menurut saya. Selama menjadi satpam, pengalaman apa saja yang telah Bapak dapat? Ya pengalamannya banyak untuk jadi, ya mungkin ada suka ada dukanya. Untuk pengalaman mungkin sukanya ya kita ketemu sama anak-anak, mungkin kita yang anak yang tertib dan nurut, itu nggak neko-neko, itu kan sukanya untuk kebanggaan saya tersendiri ya. Untuk dukanya ya itu kadang kan anak yang istilahnya ya masa-masa anak di SMK mungkin kan untuk kenakalan, mungkin tawuran atau apa, itu istilahnya ya kenakalan lah, remaja itu biasa katanya. Mengapa Bapak tertarik dengan pekerjaan ini? Ya menurut saya untuk ketertarikan saya kerja di sini otomatis ya mencari kebutuhan hidup yang pertama, otomatis ya untuk lainnya ya lah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di sini menghasilkan. Berapa pendapatan yang Bapak dapatkan? Untuk pendapatan saya yang 1 bulannya yaitu 2.600.000. Kira-kira pendapatan Bapak segitu cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Ya dibilang cukup ya cukup, dibilang enggak ya enggak, tergantung dari kita sendiri. Dengan gaji seperti itu kemungkinan untuk ya hidup sederhana lah. Kalau kita nggak sederhana mungkin ya otomatis tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, anak uang saku anak ya itu. Baik, terima kasih ya Bapak wawancaranya. Ya, Selamat siang Bu. Perkenalkan kami siswa dari SMK Negeri 1 Prengatus. Sebelumnya meminta maaf mengganggu waktunya sebentar. Kedatangan kami di sini ingin mewawancarai Ibu mengenai ekonomi sosial sesuai dengan pekerjaan Ibu. Sebelumnya,
aku memiliki komunitas performance jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Pernahkah Anda berpikir untuk membuka usaha lain? Berapa pendapat yang Ibu dapatkan? Sekitar 3 juta. sampai 600 satu Muda pokoknya. Kira-kira dengan uang tersebut cukup apa tidak untuk memenuhi kebutuhan? Selamat pagi Ibu, maaf mengganggu waktunya. Selamat pagi kakak, Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? nama saya Yeni Kosasi. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang kerjaan sebagai ibu. Pertanyaan pertama, sejak kapan Ibu menjalani profesi sebagai guru? Jadi saya menjalani profesi sebagai guru itu sejak tahun 2008. Jadi 2008 sampai sekarang 2024, berapa tahun kak? 15. Sampai 17 tahun saya. Apakah Ibu sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Iya. Kalau waktu itu kan kita pas Idul Fitri gitu kan sungkem-sungkemannya, sungkem-sungkeman sama Mbak, sama Bude gitu ditanyain, Dok, sesok cita-citanya jadi apa gitu kan? Guru Mbak. Terus dilus-lus gini kepalanya, ya mudah-mudahan jadi guru ya. Ya alhamdulillah dan cita-cita itu terwujud. Tapi memang dari awal apakah Ibu memiliki komunitas guru? Ya, saya memiliki komunitas guru, terutama di dalam itu adalah ada MGMP. Ya, di Kamika saya kan guru produktif, jadi di sekolah ini ada MGMP produktif di sana. Kegiatan apa saja yang berkaitan dengan komunitas? Iya, di kami ada beberapa kegiatan, diantaranya adalah berkolaborasi bersama. Jadi pertamanya kita membuat nih rancangan tahun ini tuh anak-anak kita kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu di semester genap itu mau diajarin apa nih. Nah, terus kita prakteknya apa, kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan itu apa saja, itu kita di komunitas itu. Kemudian setelah di dalamnya di situ ada lagi membahas tentang lomba-lomba. Nah, nanti kita dibagi nih, kalau lomba untuk LKS ini tanggung jawabnya siapa, terus kemudian nanti kalau ada lomba batik tanggung jawabnya siapa, nanti kan ada divisinya masing-masing. Nah, selain itu juga di kami kadang ada program mengundang guru tamu dari luar. Jadi besok nih kita ada program guru tamu dari Pak Sudana Swarsa. Nah, di situ kita akan diajari sama anak-anak juga nih, diajari untuk membuat pola, kemudian menjahit dan lain sebagainya. Banyak sekali. Iya, biasanya itu disesuaikan dengan RKS yang ada. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Ibu menyampaikan materi? Untuk menyampaikan materi, kira-kira tidak ada kendala. Cuman terkadang kalau kita mau memberikan pencerahan materi melalui layar proyektor. Nah, proyektor kita kan terbatas dan tidak semua kelas itu ada proyektornya. Jadi bagaimana caranya anak-anak itu agar mudah memahami materi, itu kita share dulu PPT yang sudah kita buat, kita share dulu di kelas, kemudian kita meminjam proyektor di pihak kurikulum, setelah itu kita pasang di kelas dan pembelajaran siap dimulai.
bagaimana cara ibu mengatasi kesulitan tersebut? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi untuk pembelajaran kita lewatnya di sekarang kan literasi digital ya. Literasi digital di mana semuanya bisa dilihat materinya di video, kemudian ada yang juga di YouTube, kemudian ada literasi materi. Nah itu kita share di grup dulu. Kemudian pada waktu tertentu silahkan ayo disimak videonya, ayo dibaca literasinya, materinya. Nah, kalau sudah itu kita paparkan nih, kita kan peminjam proyektor di kurikulum, kita bawa ke kelas, kita pasang dan kita tayangkan. Dan di situ ada sistem pembelajaran yang berkolaboratif. Jadi misalkan nanti kalau kita sudah menerangkan ke siswa dan siswa itu juga ada yang mau tanya jawab, jadi enak, ada interaktif antara kalau di kami ya guru dan siswa. Berapa pendapatan yang ibu dapatkan? Masalah pendapatan riskan ya. Alhamdulillah saya golongan 3D ya kurang lebih 4 jutaan. Kira-kira dengan pendapatan ibu, apakah cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau manusia merasakan kurang-kurang, tetapi di sini kita kan sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru harus bisa juga memanage keuangan. Kira-kira pendapatnya sekian nih, jadi kita gunakan untuk kesehariannya itu ya segitu, jangan sampai melebihi. Jadi insya Allah ya manajemen keuangan kita unik. Pertanyaan sudah sekian, terima kasih ibu. Mohon maaf. Ya, sama-sama kakak. Pesan saya semoga kedepannya bisa belajar lebih baik lagi. Pokoknya sekolah itu dibuat happy, ya, dibuat happy, menyenangkan. Karena suatu saat kalau mesti kalian sudah bekerja, sudah kuliah, pasti rindu akan sekolah. Iya Bu. Ya.